kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pengenalan alat musik tradisional Nias. Tahu kan yang namanya musik tradisional Nias? Tahu. Jadi pada sore hari ini yang menjadi instruktur kita adalah Ibu Oktoberlina Telamanua. Sudah kenal dengan Ibu Oktoberlina Telamanua? Tidak, nanti pasti tahu. Nah, oke. Jadi sebelum diberikan pemahaman kepada kita, pelajaran tentang pengenalan udah jadi dan lupa kalau sudah tua. Dari desa Lelewengi Potano. Siapa yang pernah mendengarkan desa Lelewengi Potano? Ada yang pernah mendengarkan itu? Padahal dan nasional waktu gua Turki tahu ya di situ. Nah, jadi ibu ini kalau di museum itu sebagai kepala unit bagian usaha di Museum Pusaka Nias. Kalau anak-anak kami berkunjung di Museum Pusaka Nias, mungkin membutuhkan gedung atau penginapan juga guest house, jadi ibu ini nanti langsung bisa dihubung. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi langsung kita serahkan kepada Ibu Oktoberlina Telamanua dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sudah coba kita persilakan. Iya, terima kasih Pak Laya. Selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore kepada Bapak Ibu guru juga yang sudah bersedia mendampingi anak-anak kita dari tadi malam ya hingga sore hari ini. Mudah-mudahan adik-adik kami masih semangat di tempat ini. Tolong kalau untuk materi dan sesi kita sore ini tidak perlu menulis dulu ya. Tolong disimpan dulu alat tulisnya. Karena untuk sesi sore ini kita untuk bersenang-senang ya, bersenang-senang. Sekarang saya mau ajak dulu ya adik-adik kami yang merasa dirinya laki-laki coba berdiri dulu. Yang merasa dirinya laki-laki ya, mudah-mudahan di sini tidak ada deh. Ya, semuanya laki-laki ya. Iya, laki-laki. Wah, luar biasa. Kemudian silakan duduk, perempuan juga berdiri. Secara berdirinya saja masih malas-malas. Ada yang ngantuk ya. Ada kan? Ada yang capek tadi karena capek tadi menari, capek mau main, capek Pak Henry. Tapi untuk materi kita nanti sore ini kita tidak akan capek. Kita akan main-main lagi ya, bersenang-senang. Sekali lagi, laki-laki berdiri, perempuan duduk. Berdiri lagi, perempuan, laki-laki duduk. Oke, sekarang laki-laki berdiri, perempuan duduk. Laki-laki mengatakan, he ono alawe. Lalu perempuan berdiri, he. Lalu he ono matua duduk. Dan laki-laki mengatakan, kalau perempuan mengatakan, he ono matua, he. Coba ya. Ya, sekarang laki-laki, he ono alawe. Berdiri, he. Begitu. Saya sudah bilang tadi alat tulis sudah diturunkan. Laki-lakinya aja tuh gak semangat. Coba abang ini, coba. Hei, omong alawe. Hei, begitu. Ayo, sekali lagi, ayo. Abai abang mau bayar nih. Atau lagi, hei, omong alawe. Hei, omong alawe. 1, 2, 3. Hei, omong alawe. Hei, omong matua. Sekali lagi. Jadi di saat laki-laki mengatakan ono alawe berdiri. Pas ono alawe mengatakan ono matua, duduk dan langsung menyambut. Sekali lagi ya, biar serentak. Hei ono alawe, hei ono matua. Laki-laki. Ayo, semangat.
kalian bilang omongan tua? Gak ada omongan tua di sini. Kalian ada omongan tua. Omongan tua. Itu. Ayo sekali lagi. Sekali lagi belum bagus. Jangan bilang. Padahal omongan tua saya. Nah, oke. Laki-laki benar cepat. 1, 2, 3. Ya, saya. Selagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk yang semuanya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk ya. Untuk materi sore hari ini, yaitu pengenalan alat musik dan mempraktekannya ya. Kita mengenal, kita lihat langsung dan langsung juga kita praktekkan, kita belajar bagaimana cara memainkan alat musik tradisional Nias. Saya yakin dan percaya dari SMP Negeri 2 Idanui, SMP Negeri 3 Hiliduho, tidak ada yang tidak tahu dengan alat musik tradisional. Karena barusan tadi juga ada memainkan atau mendengar ada bunyi alat musik tradisional. Iya kan? Lalu saya tanya sekarang, apa saja alat musik tradisional Nias yang kalian ketahui? Dari SMP 2 dulu, apa? 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 Satu orang lain, coba berdiri kamu. Sebutkan apa alat musik tradisional yang kamu ketahui? Apa lagi? Iya. Kamu tahu bahasa Nias? Bahasa Niasnya apa? Kalau gong bahasa Niasnya apa? Oke, kalah. Sekarang SMP Negeri 3. Ayo, alat musik apa yang kamu kenal? 1, apa? Benda. 2, gong. Apa lagi? Keroncong. Oke. Apa lagi? Seruling. Apa lagi? Oke, itu bahasa Indonesia. Bahasa Niasnya apa? Apa? Aramba. Kedua? Hah? Wong Furia. Ada? Faritia. Bahasa Indonesianya tadi apa? Tidak disebutkan kan? Belum kan? Oke. Apa lagi? Koroco. Nanti kita tanya sama leluhur itu apa namanya koroco ya. Oke, apa lagi? Nah, itu dia. Baik, jadi memang mengapa Museum Pusaka Nias dalam setiap pelatihan kami menyelipkan sedikit urutan apa saja kegiatan itu adalah pengenalan alat musik. Karena yang dikenal oleh anak-anak di zaman now, di zaman sekarang itu hanya gong, katanya pun gong, aramba, gendra, faritia. Faritia nilainya tapi nilai bahasa Indonesianya hadiah. Padahal namanya ini tetap koroco. Koroco. Hanya saya nilai koroco. Nah, bahasa aslinya adalah sebenarnya magi-magi. Jadi inilah mengapa pada sore hari ini kepada adik-adik kami menambahkan ilmu itu. Bukan hanya itu yang kalian kenal alat musik tradisionalnya. Jadi alat musik tradisional itu, kalian tahu dulu pengertiannya apa? Alat musik tradisional adalah alat berupa instrumen instrumen yang tercipta di tengah-tengah masyarakat atau di daerah-daerah tertentu lalu berkembang
berkembang secara turun-temurun. Bukan hanya di era orang tua atau bapak kita kenal itu, tetapi itu turun-temurun dari leluhur kita sudah diciptakan satu alat musik atau yang disebut ngawale zoli badanuniha. Apapun itu, ada hanya batang kayu dipukul aja tapi menghasilkan bunyi. Lalu mengapa itu diciptakan? Mengapa diciptakan alat musik itu? Untuk apa? Pasti para leluhur kita itu dulu memang tidak sekolah seperti kita, tidak ada pengetahuannya yang tinggi-tinggi. Tetapi mengapa kita bisa belajar dari mereka sekarang? Adik-adik juga pasti harus hari ini sepulang dari sini harus tahu mengapa diajak belajar di museum. Mengapa kita tadi memasuki ruang pameran itu, adik-adik dipandu untuk apa? Tema hari ulang tahun museum tahun ini, museum itu menjadi inspirasi untuk semua orang. Mungkin di taraf SMP sekarang mungkin masih belum peka terhadap itu ya. Jadi di Museum Pusaka Nias ini tempat orang memunculkan inspirasi. Dari sini dia bisa muncul inspirasinya. Mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri belajar di museum untuk apa? Banyak sekali alasan. Nah, kita tidak perlu mengembangkan itu, kita kembali ke materi kita. Mengapa kita harus mengenal berbagai alat musik yang ada di pulau kita? Jangankan dulu mengenal alat musik di daerah-daerah lain. Tadi saya sempat mendengar ada yang menyebutkan tifa. Tifa bola ya. Nah, itu memang alat musik di daerah timur sana. Tetapi ada sejenis alat musik itu di pulau kita, tetapi namanya bukan tifa. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk. Berbagai jenis alat musik yang ada di Pulau Nias kita ini mengapa diciptakan? Salah satu pertama, tanpa kalian menulis, kalau kalian sudah mengikuti dengan baik nanti dan langsung mempraktekannya, pasti lebih masuk di dalam hati, lebih ingat. Salah satu para leluhur kita dulu mengapa menciptakan satu alat bunyi-bunyian untuk tujuan religius, untuk tujuan yang istilahnya sekarang kepercayaan atau agama. Adanya religius mereka, kepercayaan mereka dulu terhadap kekuatan-kekuatan gaib. Ya, apa alat musik yang digunakan untuk memuji para leluhur, memuji arwah-arwah leluhur kita? Ada yang disebut dengan fondrahi. Coba disebutkan fondrahi. Ada yang sudah mendengar atau yang sudah pernah memegang alat musik fondrahi? Belum ya? Nah, inilah pertama. Hari ini kita akan langsung melihat. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ama Elsa Guru, namanya Hezatul Guru. Fondrahi kita ada? Oh, bagus diambil ya, sabar ya nanti. Jadi sini Pak, Bapak di samping saya. Nah ini, tepuk tangan dulu untuk Bapak ini. Kasih semangat untuk dia, karena Bapak ini nanti yang akan membantu saya untuk mempraktekkan dan mengajar adik-adik semua bagaimana menggunakan, membunyikan alat musik tradisional. Ya, banyak alat musik tradisional yang ada di Museum Pusaka Nias, tetapi pada hari ini nanti mengingat waktu kita juga mungkin ada beberapa alat musik aja yang harus kita pelajari, karena yang lainnya nanti ya kami harapkan tahun depan adik-adik datang lagi ke sini atau mungkin pada saat SMA bisa kembali lagi ke sini ya. Baik, alat musik belum lagi ya. Oke.
itu untuk yang berikutnya. Karena alat musik fondrahi itu masih kebetulan masih disimpan di sana dan belum dibawa ke sini karena iya. Tepuk tangan untuk abang tema dulu. Kasihan dia. Yuk. Iya. Nah, inilah yang disebut dengan alat musik fondrahi. Yang mungkin dari buku pelajaran kalian melihat ini di daerah timur sana ini juga disebut tifa. Dan ini yang disebut dengan fondrahi. Nah, fondrahi ini dulu hanya digunakan oleh seorang ere. Ere itu bahasanya ere, bahasa Indonesia imam. Ere itu atau yang disebut imam yang dituakan dalam satu daerah yang hanya bisa menyampaikan mau ere menyanyikan atau menyanyikan hoho. Jadi bukan hanya dibawa begini aja, ada hohonya nanti untuk menyampaikan permohonan kepada arwah leluhur atau kepada dewa yang dia percayai. Jadi hoho itu nanti akan disertai dengan memukul alat musik yang disebut fondrahi. Oleh karena itu jangan berlama-lama. Sekarang mari kita saksikan bagaimana kita anggap Bapak Amaesa dulu sebagai seorang ere di zaman dulu. Sekarang di zaman now-nya. Dulu belum lahir dia waktu ada ere-ere yang sebelumnya. Oke, silakan Pak Esa, tepuk tangan dulu. Ya, begitulah. Itu tadi yang dipraktekkan oleh Pak Guru itu adalah bagaimana seorang ere memukul alat bunyi ini yang disebut dengan fondrahi untuk mengajak ubezi fondrahi alawa, ubezi fondrahi ahli. Jadi untuk menyampaikan permohonan kepada dia. Sekarang satu saja, satu dari SMP 2 dan satu dari SMP 3 coba pegang dan pukul seperti Pak Guru tadi. Ayo, saya tunjuk saja supaya tidak apa ya. Oke, dari sini kamu. Siapa namamu? Sebutkan nama di depan dan silakan. Kamu. Gantian ya. Dengan gaya yang tadi ya, bagaimana gayanya? Ya, tapi saya yakin kalian pasti bisa, ya. Oke. Bukan, tidak perlu ini. Alat ini yang kamu pakai. Ya, cara pegangnya juga ya, cara pegangnya dulu. Ya, oke, ya. Baik. Tandanya tadi berarti belum memperhatikan. Sekarang ayo. Oke Pak, dulu dibantu sekali lagi bagaimana cara pukulnya dulu ya. Enggak, dikasih tahu saja. Dipegangin dulu, lalu di ini. Perlu fawoho, tapi setidaknya cara iya. Lebih siapa ya, kayaknya ke. Ya, begitu ya. Jadi untuk
Hay sa bapak dulu ini quick siao, ada lu. Hay sahur noi lah lu ini quick siao. Kayak lu. Ayo kita. Satu, dua, tiga. Iya, kasih semangat untuk Dikam. Oke, terima kasih Dikam. Sekarang silakan duduk dan kamu. Ya, ini sudah pasti jauh lebih bagus lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, ya. Iya, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk ya. Nah, ini pengenalan dan langsung kita praktekkan bagaimana cara satu alat bunyi yang disebut dengan apa namanya tadi? Ya, itu fogahin. Baik, kita lanjutkan dengan alat bunyi yang lain. Nah, selain juga digunakan sebagai musik religi, ada juga alat musik itu digunakan untuk menghibur. Kalau misalnya ada pada saat dulu itu kalau sudah capek bekerja, sudah lelah, maka perlu juga hiburan. Sama seperti kita sekarang hari ini nanti sudah capek, perlu pulang nanti ke rumah sudah bunyikan musik DJ, ya kan? Goyang, ya. Dulu juga mereka juga punya. Ya, bagaimana cara mereka juga berupaya orang tua kita, leluhur kita, mereka berupaya bagaimana supaya mereka juga bisa dapat menghibur dirinya untuk suatu saat misalnya mereka sudah capek, lelah bekerja, atau sambil menjagai burung-burung di sawah, jadi duduk dan memainkan satu alat bunyi. Di sini ada beberapa ya. Oh iya, satu lagi dulu ya sebelum itu ya. Oke, kita karena nanti alat bunyi yang rekreasi ini kita akan praktek langsung di sini. Satu lagi yang harus kita praktekkan dulu. Alat bunyi yang disebut dengan ini pasti masih ada di kampung kita ya. Alat bunyi ini fungsinya untuk memanggil orang. Nah, ya apa namanya? Foto. Masih ada di kampung kita itu? Masih. Digunakan untuk apa? Memanggil orang. Untuk apa? Dipanggil orang. Untuk apa? Hah? Maling. Dan yang di SMP ini untuk apa? Maling. Oh, ada maling. Berarti sudah dipraktekkan? Enggak, sudah pernah digunakan itu di kampus? Iya, lalu berkumpul juga orang. Dapat malingnya. Cara mengukurnya yang salah. Untuk apa? Kalau di desa kita, di kampung kita, untuk apa? Ada kejadiannya. Lalu terkumpul orangnya. Kumpul. Lalu apa yang mereka lakukan? Hah? Mengumpul orang. Apa? Kumpul orang lalu berdiskusi. Oke, mari kita coba.
sudah tahu ya, itu salah satu juga alat kunci komunikasi. Jadi di daerah-daerah lain masih ada yang menggunakan koko kalau di gereja, ya, supaya mengumpulkan orang, misalnya ada sekolawangan, ya loh, ada kebaktian di satu gereja, labozi koko. Tetapi cara memukul alat bunyi ini berbeda-beda. Makanya tadi di kampung kalian waktu dipukul koko itu tidak dapat malingnya kan? Karena cara mukulnya mungkin salah. Nah, kalau misalnya, nah ini dia, tolong dulu Pak dikasih nama ya. Iya, kadang ada juga anak-anak ini, dia sebut koko tapi tidak tahu dia sebenarnya bagaimana yang disebut dengan koko itu. Jadi ini dari kayu dilubangi dan juga ada alat pemukulnya ya. Nah, biasanya dulu waktu masa ibu juga masih SD ada yang namanya siskamling ya Bu ya, siskamling, tapi sekarang tidak ada itu ya. Nah, baik, sekarang nanti kalau kalian pulang di sana supaya malingnya dapat, bilang sama bapak itu cara mukulnya salah. Nah, sekarang Pak, kalau seandainya di sana ada yang mencuri monyet, apa yang dicuri? Bayangkan kalau dicuri monyet. Apa yang kita lakukan Pak supaya kita kejar orang yang mencuri itu? Coba bagaimana? Mereka mau tahu, nanti mereka kasih tahu di kampungnya di sana. Soalnya pencuri yang mereka kejar-kejar gak pernah dapat. Ayo. Iya, pertama dulu kepada Ayo pasangnya apa? Ayo bagi kayu baik. Gimana? Hati mak. Misalnya kebetulan mana gong dia menang, ini siapa Pak? Pilih Pak. Coba ya perhatikan supaya nanti kalian bisa praktekkan. Sehingga suruh awak. Nah itu kalau ada yang mencuri. Lalu artinya coba tadi cara memukulnya mendesak. Artinya cepat mendesak. Mungkin bagian uangnya ada yang mana-mana. Tapi ayo maaf kesel mau fannya ya hujan aku ya. Jadi tadi coba ya perhatikan ya bagaimana cara memukul alat bunyi koko. Ya saya suruh nanti praktekkan. Ini perempuan siap-siap. Kalau ada kebakaran sama juga ya Pak. Kalau ada kebakaran ya. Kalau ada yang meninggal, nah gimana Pak memberitahukan ke orang-orang agar orang yang di sana mengetahui kalau di sini sedang ada duka. Apa yang dilakukan? Bagaimana caranya? Ada pengumuman. Dulu ambulans juga. Ya artinya ada yang meninggal ya. Iya ya, seperti ambulans, nanti itu seperti bunyi ambulans. Nah, sekarang coba tadi waktu Bapak mengejar pencuri itu kira-kira sejauh mana kita berjalan? Sekeliling kamu, bisa sekeliling Pak, bisa keliling kamu dulu supaya bisa kita kejar pencuri. Ayo Pak ya, soalnya nanti anak-anak juga bisa praktik loh. Ayo, 1, 2, 3 Pak, ayo. Tuan Putri dulu. Nah, ya, Tuan Putri ya, Tuan Putri cantik. Bisa mempraktekkan dan dia nggak cantik, nanti panik kalian. Aku bisa tunduk kayak kan akhirnya cewek-cewek baru angkat wajahnya kan? Iya, memang iya, karena memang laki-laki
mengejar pencuri ya kan? Kalau kita di rumah saja sambil berdoa. Tengok bu, suami kejar lagi siapa? Ayo kejar ke bawah nih. Nya, siapa namamu? Namamu? Hah? Dodi. Ibu sini begini Juliun. Pasti lebih ibu liwat. Oke, si Dodi, kamu nama tuh Dodi. Dodi, kalau hanya sampai di sini mana dengar? Kita mengejar pencuri ayam. Bayangkan ayam jago itu loh. Ayo, 1, 2, 3, ye. Apa pencurinya? Terima kasih Dodi. Ya, bisa kembali. Saya mandi dari sini. Ada yang serius membaca ini. Yo. Ya, sekarang kamu bisa praktekkan cara mengukur alat ini. Apa namanya dulu kan? Oke, kejar. 1, 2, 3. Sekali tak malu, kita sudah makan. Itu dia. Terima kasih. Itu alat musik komunikasi untuk menyampaikan berita baik, berita buruk ya kepada tetangga, kepada orang ramai, kepada satu daerah atau di perkampungan. Kalau pada hari itu atau pada saat yang mendesak sudah terjadi sesuatu, jadi perlu dikomunikasikan. Ini ya beda sekarang. Kalau ada yang kejadian apa yang cepat? La video ko na iyo, sana ko na ye. Mahilang kita ko na iya. Dia pernah dulu, nanti dulu kan. Ya, tapi kita bisa bantu. Bayangkan orang dulu itu punya pemikiran. Itu yang kata Pak Dua tadi pagi, punya pemikiran berarti orang yang orang yang berbudaya, artinya ada pikirannya. Dia ciptakan sesuatu bagaimana supaya kejadian yang terjadi di tempat ini bisa diberitakan di tempat sana. Oke, itu alat bunyi komunikasi. Nah, kita kembali ke alat musik atau alat bunyi untuk menghibur, ya. Nah, itu tadi yang kalian sebut, ada yang menyebutkan tadi namanya apa? Doli itu apakah pernah kalian lihat digunakan di pesta adat? Tidak kan? Tidak. Ya. Ada ibu si doli satu harga mau media sama baik. Loh kan? Jadi jadi dibagi-bagi, jangan campur-campur aduk saja. Ya. Nah, ini doli ini sebenarnya dulu doli itu hanya penggalan kayu ya, penggalan kayu. Nggak perlu lah bersih ke sini. Tolong Pak, dulu diangkat dulu atau tema lah gantian sama perlu kasihan tuh perlu ya, capek dia. Jadi sekarang alat itu sudah dirakit bagus, tapi dulu coba dipraktekkan. Siapa yang bisa praktekkan dulu dari kita itu? Doli bahan kita ya. Jadi duduk di bawah, lalu dengan kaki lurus dan diletakkan di. Ada yang bisa nggak di sini ya? Ada? Nggak ada yang bisa mempraktekkan dulu ya? Teman bisa nggak ya teman? Tuh, mereka ini juga anak prajurit dari masyarakat. Tolong Pak Elsa dipraktekkan dulu. Bagaimana sebenarnya alat musik doli itu, alat bunyi doli itu dulunya tidak dirakit seperti ini, tetapi diletakkan di atas hagita ya.
doli-doli ini. Jadi pada lemana dahe, kaki lurus dan di atas itu sambil menghibur, sambil melepas lelah. Doli-doli itu dipukul. Nah, seperti ini sebenarnya ya. Tetapi nanti kalau kita praktek, saya yakin mungkin adik-adik tidak bisa langsung seperti ini ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya sebentar saja. Kakinya tidak seperti itu. Buka kaki maka. Iya, tapi biasanya ada sandarannya lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak dirakit seperti ini, tapi hanya potongan-potongan kayu saja ditaruh di situ dan dipukul. Nah, dibuat seperti ini, dirakit supaya lebih bagus lagi. Nah, sudah kenalkan. Sekarang coba Pak, siapa nih yang praktek? Oh, kasihan dia kakinya ya. Oke. Iya. Tepuk tangan untuk Abang Fiat dulu. Terima kasih Fiat. Nah, sekarang saya panggilkan berapa doli? 3 orang ya. 3 orang. Kenapa ganjil ya? 2 orang aja dulu. 1 orang dari SMP Lido. Ya, mana? Mari. Dan 1 lagi Abang ganteng, sini. Ya, jangan terkejut. 1 orang cewek. Kamu karena pakai rok bisa. Ayo. Bisa kalau perempuan bisa berlutut ya. Oke, instrukturnya yang lain coba Pak Nurul ambil yang 1, kamu di sini. Jadi bisa berlutut aja ya. Oke. Bagi kita yang tidak memukul alat musik, kita bernyanyi, ya, bernyanyi kita ya. Untuk SMP ini dulu, apa nyanyinya nanti biar diiringi doli-doli. Ada mau darah dulu, ada. Halo, hah? Ini loh Pak Guru. Sidung, nah, oke. Sekarang, iya seperti itu dulu ya. Tidak sakit punggungnya. Kalau memang sakit punggung jangan dipaksa ya, jangan dipaksa Pak. Kasihan. Ah ya, begitu aja ya. Jangan dipaksa ya, kasihan. Tapi kita tadi memperkenalkan yang benarnya dulu, tapi karena sekarang kita itu banyak minum susu, ya kan? Banyak minum susu, makan roti, indomie, sehingga lutut kita tidak bisa kita tekuk. Ya, oke, kamu bisa tahan dengan itu? Bisa, oke tadi ya, belum minum susu. Baik Pak, silakan dulu Pak, mari kita saksikan ya. Oke. Iya, kasih saja semangat. Nggak mau dia pukul lagi. Oke, coba Pak, satu-satu Pak diajarin. Yang mana sekarang Pak? Nyanyi. Jadi yang pertama ini dasarnya 1, 3. 1, 3. Mana 1? Do, mi. 1 dan 3. Ya. Ruas yang pertama ini maksudnya 1 dan 3 ya. Jadi kita ikuti secara serentak. Ya, serentak ya 1 dan 3. Cara pukulnya masih salah. Sebentar, sekali lagi Pak, caranya. Kenapa malu-malu adik cantik? Coba. Ini jadi jangan disekali.
Coba kamu dulu. Coba. Nah, angkat sedikit. Nah, oke. Kalau pelaku mau merendah dia, kita putus ya 2 4. 2 dan 4. Sudah tahu, tepuk tangan untuk kawan kita dulu. Baik, bisa nggak Pak ya kita bernyanyi dengan nada dasar, rendah dan tinggi? Ya, tadi dari Duho ini mau nyanyi Kufa Kufa Kudano. Bisa nggak? Kufa Kufa Kudano. Bisa. Nah, ayo berdiri dari SMP Negeri 3 ini Duho. Iya. Tadi udah janji mau bernyanyi Kufa Kufa Kudano. Coba. Baufaku faku dan gembira ya, semangat. Jangan baufaku faku. Padahal faku dan. Nah, saya sama kuda sini balaja sini walau bakamu. 1, 2, 3. Baufaku. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sekarang dari SMP Negeri 2. Ya, ini nanti apa nyanyinya? Mereka faku-faku. Kalian pancing-pancing apa? Mereka mencampur, kalian pancing-pancing apa? Hah? Hadiah. Apa lagu Nias ya? Nagoyo apa lagi Indonesia? Nagoyo Nias ya atau apa? Sono manugu ha? Tola? Berarti mana kaya yang oh ya, berarti ya. So yang mau manugu sama ini. Ya tahu mana lah namanya kan? Ni besi ba? Di pusat manusia di bayar ni suama ini yang mau manugu. Sono no manugu. Bewa ini sa bapak.
Iya, tepuk tangan. Aduh, terima kasih. Jadi itu alat musik apa namanya? Kalian mau doli-doli? Mau. Nanti bilang sama Bapak Ibu dulu ya. Oke, silakan bisa kembali ya. Sekarang kita teruskan dengan alat musik hiburan lain, yaitu ya, ada alat musik hiburan dari batang bambu, ya, batang bambu. Tetapi alat bunyi ini sedikit unik. Ya, unik. Mengapa unik? Karena hanya seruas bambu, tetapi bisa menghasilkan 3 suara musik, suara bunyi. Ya, nanti kita bisa saksikan. Saya siapkan nanti 3 orang dari SMP 2, 3 orang dari SMP 3 ya. Nah, namanya alat bunyi ini disebut tutuhau. Ada di sekolah kalian? Tidak. Ada di sekolah kalian? Tidak. Ada di sekolah kalian? Ayo sampaikan sama ibu guru nanti ya. Di rumah ada, tidak ada di sekolah. Iya, yang ada di rumah dibawa di sekolah. Jadi ini alat bunyi musik tutuhau ini sangat sederhana. Nanti kalau kalian pulang setelah melihat alat ini, kalian bisa bilang sama bapak di rumah, Pak, tolong dulu tebang sama kita bambu itu. Saya mau dibuat tutuhau, ya, supaya saya bisa mempraktekannya di sekolah dan saya mengajak teman-teman bernyanyi. Ya, oke. Sekarang silakan ditunjukkan dulu Pak alat bunyi ini dari ruas bambu. Ya. Dari bambu mana? Kauko. Ya. Memang namanya tutuhau, tapi bahannya dari kauko. Mangabuli yang wadahnya kembali kepada orang tua di rumah menceritakan, bilang, Pak, ada sama kita bambu yang namanya kauko. Sono usyo bahini. Oh ya stay. Bana uyaw Pak. Bagi ba museo maifu. Berhaji lahogo dania tutuhau. Bami fauhe bamoto. Moroy bahili tu. Moroy baitamo itu ya. Oke, sekarang kita lihat dan saksikan bagaimana cara membunyikannya ya. Terdiri dari senarnya itu ada 3 ya. Ada 3 dan ada lubangnya, lalu ada lidah-lidah kayunya juga dibuat ya. Nah sekarang mari kita dengarkan. Boleh sih berdiri ya, karena tadi mengambil tempat dulu di belakang dan tidak nampak ya. Pak, apa tidak terlalu mendengarkan Bapak namanya? Mungkin di atas. Di sini nih Pak, pas di tanda itu biar semua yang bisa lihat, bisa juga diambil dokumentasinya jadi Bapak ya. Yang lain juga nanti bisa ya. Silakan kita saksikan dulu. Ya, yang itu. Biar kita pentasnya itu dalam.
suara panitia atau bahasa Indonesianya caang ya. Nah, sekarang coba kita dengarkan suara arambanya. Di panitia aramba sahabat apa bisa nggak keluar suara berada Pak? Coba Pak. Biasanya kalau dibunyikan alat ini kepalanya juga ikut goyang loh, seperti kepalanya Bapak ini, coba. Dan senyumnya juga seperti senyum Bapak ini ya. Jangan yang ngomong kutu-kutu nanti cemberut wajahnya. Coba dilihat Pak, dilihat audiensnya juga, gimana senyumnya coba. Coba dulu Pak. Iya. Oke, di situ aja Pak, di situ aja Pak. Oke, sekarang 3 orang dari SMP 3, 3 orang dari SMP 2. Bisa nggak ada ibu muncul? Ayo siapa yang gentleman berdiri langsung dan ambil alatnya. 3 orang aja. Ayo, jangan kalah, ayo. Ayo, ayo, ayo. Kamu, ayo. Tidak apa-apa, justru bagus. Ayo, 3 orang aja. Ini jangan malu-malu. Kalau kalian kamu sudah tidak boleh malu-malu. Ya. Oke. Karena kalian pakai rok, maka cara duduknya berbeda ya. Tapi kalau yang pakai celana, cara duduknya seperti Bapak dulu ya. Kamu di atas, di sini di sampingnya Pak. Oke. Jadi ada lubang, perhatikan, ada lubangnya yang tidak ada yang tangan kiri di sini. Gak ada yang tangan kiri, maksudnya yang langsung. Oh, tangan kiri sama. Coba yang ada lubang di sebelah kanannya di atas. Yang ada lubangnya, iya. Jadi di sebelah kanan. Oke. Ini ada lubangnya. Oh ya kiri. Ya masih tadi kalau ada yang tinggal. Sudah di sebelah atas yang ada lubangnya. Oke, ayo Pak, silakan kita mulai. Coba dengarkan petunjuk langsung dari Pak dulu ya, dengarnya. Jadi pertama kita pukul senar bagian tengah bawah. Senar tengah ya. Sudah. 1, 2, 3. Sudah bisa? Sekarang kita gabungkan suara go aramba. Berarti dan bunyi karena perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Betul? Sekali lagi. Jadi setiap hitungan ke-6 itu kita ukur strongnya. Anda ya, dan saya hitung 1, 2, 3. dari senar mana yang pertama?
Coba ya. Minata tiga tiga ya. Minata sekali lagi. Tambah ini sudah bergerak-gerak bergembira kalian. Sebentar lagi bulan Ramadan kita. Yang rindu sama mama bapak sebentar lagi menuju bapak mama ya. Jangan loyo sekali. Yang masih solita. Coba coba. Biar gembira kita semua ya berdiri. Ina terjadang masih solita. Udah pak? Coba berdiri. Ya, 1, 2, 3. Ina terjadang. Saya sudah dikasih catatan sama moderator, katanya sudah habis waktumu, apa boleh buat. Tetapi sebenarnya masih ada alat musik yang harus kami perkenalkan kepada adik-adik lagi ya. Singkat saja. Satu lagi alat musik juga hiburan. Mana sih tema? Ya, itu dia alat musik duri baladuhi, ya, duri baladuhi. Coba kata ini dulu dong. Coba itanoi. Baik. Baik, duri baladuhi. Nah, duri, mulai baladuhi, tapi di sini ada lubangnya juga, ada kiri kanan, ada rendahnya, ada tingginya, tetapi cara memainkannya biar abang ini aja, tapi cuman cukup kalian lihat saja ya. Ayo duduk ya. Nah ini la foto yang MG disebut dia tadi duri baladuhi, artinya memukulnya di baladuhi, ya di atas dia. Tahu apa baladuhi? Apa? Tidak tahu. Baik, ini ya, silakan. Suaranya, bunyinya memang tidak terlalu besar ya, tetapi kalau di keheningan malam orang pada tidur, ini kedengaran. Karena lagi ngorok orang kan, jadi makin ngorok. Kalau sudah mendengar dulu baladuhi ini. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Tema dulu. Jadi cara gitu ya loh, mana tahu nanti sekolah mengadakan alat bullying ini, maka cara memainkannya seperti itu ya. Nah, kau lega-lega dulu ya. Nah, oke, terima kasih Pak Tema. Dan satu lagi ya, mau izin ke moderator, satu lagi karena harus kita, ini apa alat musik ini lagi? Taburan, nah ini dia. Ah, lu bisa lu. Soho masuk. Di taburan lu, yang mana taburan aslinya. Letaknya dulu itu di tanah, artinya tanah di
ya digali dari dahulu dan namanya dahulu dan badan lagusi ya. Nah, ini juga tidak digunakan untuk pesta ya, tapi ini juga digunakan untuk apa ini Pak? Oh, hiburan, benar. Ya, oke. Gimana nih caranya Pak? Ini kalau nggak dicabut coknya ini masih terus ya. Ya, itu tamu dan oh satu lagi Pak, ini doli-doli. Nah, doli-doli Hawa. Ya ini juga. Nah biasanya siapa yang kita anggap pohon Pak? Kita anggap saja dia pohon ya. Jadi ada batang pohon, lalu di batang pohon itu diikatkan satu lini. Dan ini Bapak dulu, apa telepon ini nggak tahu siapa yang berani nelfon saya ini. Mau lagi. Nah ini doli-doli. Untuk apa ini Pak? Untuk mana ini? Komunikasi juga ya. Memberi nasihat. Bisa nggak Bapak kasih Hawa untuk mereka? Ini. Oke, silakan. Pohonnya tenang aja. Masa kau yang pohon? Nah, ini pohon ini dekat sekali pohon. Tenang aja pohon. Doli-doli Hawa. Oke, demikian yang bisa kita perkenalkan. Dan biasa ini ya, Ricci Soleh udah biasa ya. Ricci itu juga pengiring aja untuk musik kuburan. Oke, karena mengingat sudah selesai waktunya, maka saya mengundurkan diri ya. Saya mengundurkan diri. Terima kasih adik-adik saya dari SMP 3 dan SMP 2. Mohon maaf kalau dalam penyajian ini ada yang kurang menyenangkan adik-adik, mohon saya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Shalom. Om Swastiastu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Oktoberina. Sekarang mari kita tentang Oktoberina semuanya. Jadi apakah kita 2 menit ini kombinasi dari semua alat musik ini? Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Oktoberina satu persatu dari setiap alat musik tersebut. Tetapi sekarang kami mohon waktu tinggal 3 menit saja, biar kita tahu bagaimana apakah semua alat musik ini bisa dikombinasikan, dinyanyikan bersama-sama. Mau? Oke, jadi kepada tim disilakan untuk maju di depan ini dan kita coba menyanyikan satu lagu saja. Ya, oke. Oke. Ya. Pemain musik bisa di atas, penyanyi di bawah. Ya, oke. Oke, nggak tembak di depan ini. Ya, jadi ada beberapa alat musik yang akan dikolaborasikan dan mereka akan menyanyikan satu lagu yaitu Tak Ada Bisa Dibayang. Sehingga kita kolaborasikan semua alat musik ini. Mari tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan.
Terima kasih ya. Oke, jadi itu saja. Bagaimana? Menarik? Jadi kapan-kapan kita akan berjumpa lagi di Museum Susana Nias. Maka sekarang kami juga mengundurkan diri dari udara, dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Turu.